Banyak orang merasa sudah menabung, tetapi anehnya, setiap tahun kondisi keuangannya tetap saja jalan di tempat, bahkan ketika penghasilannya mulai naik. Masalahnya sering bukan karena mereka tidak mampu menyisihkan uang, tetapi karena mereka belum tahu bagaimana membuat tabungan bekerja sebagai fondasi masa depan, bukan sekedar tempat menyimpan sisa uang. Gua mau lu melihat menabung dari sudut pandang yang berbeda. Karena menabung bukan cuma soal berapa rupiah yang bisa lu tahan untuk tidak dibelanjakan hari ini. Menabung adalah cara lu membeli kebebasan di masa depan, supaya ketika ada masalah, peluang bisnis datang, atau penghasilan tiba-tiba terganggu, hidup lu tidak langsung berantakan. Di video ini, kita bakal bongkar cara menabung yang lebih efektif dengan pendekatan yang realistis untuk pebisnis pemula dan orang yang sedang membangun kehidupan finansialnya dari bawah. Kita akan bahas bagaimana menentukan angka tabungan yang masuk akal, memisahkan uang berdasarkan fungsi, membangun dana aman, sampai memahami kapan uang cukup disimpan dan kapan harus mulai diarahkan untuk bertumbuh. Karena ada satu kesalahan yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka sibuk mengejar penghasilan lebih besar, tetapi tidak pernah membangun sistem untuk mempertahankan dan mengembangkan uang yang sudah berhasil mereka dapatkan. Kalau lu bisa memperbaiki sistem ini, setiap rupiah yang masuk tidak lagi sekedar lewat di rekening, tetapi mulai punya tugas untuk membangun masa depan lu. Dan bagian paling menariknya, strategi ini tidak membutuhkan gaji besar atau modal luar biasa. Yang dibutuhkan adalah sistem, disiplin, dan keberanian untuk mengubah cara lu memperlakukan uang mulai dari sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara menabung yang benar-benar bisa bertahan dalam kehidupan nyata. Karena kalau sistem menabung lu cuma mengandalkan niat, biasanya uang akan kalah cepat dengan kebutuhan, godaan, dan pengeluaran yang muncul tanpa permisi. Langkah pertama adalah berhenti menggunakan prinsip, nanti kalau ada sisa, baru gua tabung. Karena pola ini secara tidak sadar menjadikan tabungan sebagai prioritas terakhir. Orang yang keuangannya mulai kuat justru melakukan kebalikannya, yaitu ketika uang masuk, bagian untuk masa depan langsung diamankan sebelum uang tersebut punya kesempatan berubah menjadi pengeluaran. Misalnya bulan ini lu mendapatkan penghasilan 5 juta rupiah. Jangan melihat 5 juta itu sebagai uang yang bebas digunakan seluruhnya. Anggap sejak awal ada bagian dari uang tersebut yang sebenarnya bukan milik lu hari ini, melainkan jatah lu di masa depan yang sedang lu titipkan kepada diri sendiri. Lu bisa memulai dengan angka yang realistis, misalnya 10% dari setiap penghasilan yang masuk. Lalu naikkan secara bertahap ketika kondisi keuangan mulai lebih longgar. Yang paling penting bukan memaksakan angka besar sampai akhirnya lu menyerah, tetapi membangun kebiasaan menyisihkan uang yang bisa dilakukan berulang kali. Langkah kedua adalah memisahkan tabungan berdasarkan tujuan. Karena uang yang dicampur dalam satu tempat biasanya terasa seperti satu kolam besar yang bebas diambil kapan saja. Dana untuk keadaan darurat, rencana membeli aset, modal usaha, dan kebutuhan jangka pendek sebaiknya memiliki fungsi yang jelas, agar lu tahu kapan uang boleh digunakan dan kapan harus dibiarkan tumbuh. Bayangkan lu sedang membangun sebuah rumah, lalu semua bahan bangunan dilempar ke satu tempat tanpa aturan. Pasir bercampur semen, kayu bercampur besi, dan semuanya digunakan sesuka hati. Rumah mungkin tetap berdiri, tetapi prosesnya kacau. Begitu juga keuangan lu ketika seluruh uang disimpan tanpa tujuan yang jelas. Karena itu, buat minimal satu rekening atau tempat penyimpanan yang khusus untuk uang masa depan. Dan jangan jadikan tempat tersebut sebagai rekening transaksi harian. Semakin sulit uang tabungan disentuh secara impulsif, semakin besar kemungkinan uang itu benar-benar bertahan sampai tujuan yang sudah lu tentukan tercapai. Langkah ketiga adalah menentukan target berdasarkan nominal dan waktu. Bukan sekedar mengatakan, gua mau punya banyak tabungan. Kalau target lu adalah mengumpulkan 24 juta dalam 2 tahun, berarti secara sederhana lu perlu membangun kemampuan menyisihkan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Dari sini lu bisa melihat kenyataan dengan lebih jernih. Karena ternyata masalahnya bukan lagi gua harus kaya, tetapi bagaimana gua bisa menciptakan ruang 1 juta rupiah setiap bulan tanpa menghancurkan kebutuhan hidup. Pertanyaan seperti ini jauh lebih mudah dijawab karena lu sudah mengubah keinginan menjadi angka yang bisa dikerjakan. Langkah keempat adalah memperlakukan tabungan sebagai pengeluaran wajib, bukan hukuman setelah semua kebutuhan selesai.
Saat uang masuk, lu langsung mengalokasikan bagian untuk masa depan, kemudian baru mengatur gaya hidup berdasarkan uang yang tersisa. Ini penting karena gaya hidup punya sifat mengikuti pendapatan. Ketika penghasilan naik, keinginan biasanya ikut naik. Dan kalau lu tidak punya batas yang jelas, kenaikan penghasilan hanya menghasilkan kenaikan pengeluaran. Akhirnya lu terlihat lebih makmur dari luar, tetapi saldo yang benar-benar menjadi milik masa depan tidak bertambah banyak. Ada satu hal lagi yang sering luput, yaitu menabung saja tidak cukup kalau pengeluaran lu terus bocor dari banyak arah. Lu tidak perlu mencatat setiap rupiah sampai hidup terasa seperti laporan perusahaan. Tetapi lu harus tahu 3 hal. Berapa uang yang masuk, berapa biaya hidup wajib, dan berapa uang yang benar-benar berhasil lu pertahankan setiap bulan. Setelah 3 angka itu terlihat, lu akan mulai menemukan ruang yang sebelumnya tidak kelihatan. Termasuk langganan yang jarang digunakan, pembelian impulsif, cicilan konsumtif, atau kebiasaan kecil yang terlihat murah tetapi terus menggerus uang setiap minggu. Inilah alasan mengapa menabung yang efektif sebenarnya dimulai bukan dari mencari tempat menyimpan uang, melainkan dari mengendalikan arah uang sebelum uang tersebut mengendalikan hidup lu. Dan ingat, tujuan akhir dari sistem ini bukan membuat lu pelit terhadap diri sendiri, tetapi membuat lu punya pilihan. Karena ketika tabungan mulai terbentuk, lu tidak lagi selalu mengambil keputusan karena terdesak, melainkan bisa memilih dengan lebih tenang apakah uang tersebut akan digunakan untuk bertahan, membeli aset, mengembangkan usaha, atau mengambil peluang yang sebelumnya tidak mampu lu ambil. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, karena menabung secara konsisten bukan hanya soal memindahkan uang ke rekening lain, tetapi soal membangun sistem yang tetap berjalan, bahkan ketika kondisi hidup lu sedang tidak ideal. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap tabungan sebagai tujuan akhir, padahal fungsi pertama tabungan adalah menciptakan bantalan keamanan sebelum lu berpikir tentang pertumbuhan uang. Kalau setiap masalah kecil langsung membuat lu mengambil utang karena tidak punya cadangan, berarti sistem keuangan lu masih terlalu rapuh. Data dari OJK melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional Indonesia mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Angka ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup luas, tetapi pemahaman dalam mengelola keuangan belum otomatis mengikuti tingkat akses tersebut. Ini penting karena punya rekening bank, dompet digital, investasi, atau berbagai produk keuangan tidak otomatis membuat kondisi finansial seseorang sehat. Kalau pemasukan 10 juta tetapi seluruhnya habis setiap bulan, secara ekonomi lu belum membangun kekuatan finansial yang sebanding dengan penghasilan tersebut. Karena itu, strategi berikutnya adalah membangun dana darurat sebelum mengejar gaya hidup dan investasi yang lebih agresif. Besarnya kebutuhan dana darurat memang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, terutama kestabilan penghasilan, jumlah tanggungan, dan jenis pekerjaan, karena orang dengan penghasilan tidak tetap membutuhkan perlindungan yang berbeda dari orang dengan pendapatan yang relatif stabil. Misalnya lu seorang pekerja lepas atau pebisnis pemula dengan pemasukan yang naik turun. Jangan menyamakan cadangan keuangan lu dengan orang yang setiap bulan menerima penghasilan tetap. Semakin tidak pasti pemasukan lu, semakin penting kemampuan bertahan ketika beberapa minggu atau beberapa bulan berjalan tanpa hasil sesuai harapan. Kesalahan berikutnya adalah mengejar bunga atau keuntungan tinggi ketika fondasi keuangan belum siap. Lu mungkin melihat investasi tertentu menghasilkan keuntungan besar. Tetapi kalau untuk masuk ke sana, lu harus mengorbankan uang yang sebenarnya diperlukan untuk kebutuhan darurat. Keputusan tersebut bukan strategi pertumbuhan, melainkan mempertaruhkan kestabilan. Ada prinsip sederhana yang bisa lu pegang. Uang yang mungkin lu butuhkan dalam waktu dekat, jangan dipaksa mengejar keuntungan yang agresif. Fungsi uang harus disesuaikan dengan waktunya, karena uang untuk kebutuhan darurat mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan uang yang memang sengaja disiapkan untuk pertumbuhan jangka panjang. Setelah dana aman mulai terbentuk, baru lu bisa membagi uang berdasarkan 3 fungsi besar: uang untuk hidup, uang untuk perlindungan, dan uang untuk pertumbuhan. Pembagian ini membuat lu tidak lagi melihat semua saldo sebagai uang yang boleh dibelanjakan, karena setiap bagian sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Disinilah mitos yang penting nabung sebanyak-banyaknya perlu diluruskan. Menabung terlalu besar sampai kebutuhan dasar terganggu bisa membuat sistem gagal. Sementara menabung terlalu kecil
membuat lu tidak pernah membangun fondasi yang cukup kuat. Yang dicari adalah tingkat tabungan yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Tantangan terbesar biasanya bukan bulan pertama, melainkan ketika hidup mulai memberikan alasan untuk mengambil uang tersebut. Motor rusak, keluarga membutuhkan bantuan, omset usaha turun, atau ada barang yang sedang diskon. Semuanya bisa terasa seperti alasan yang masuk akal untuk membongkar tabungan. Karena itu, lu membutuhkan aturan sebelum masalah datang, bukan membuat keputusan ketika emosi sedang tinggi. Tentukan dari awal kondisi apa saja yang benar-benar boleh menggunakan dana darurat, sehingga tabungan tidak berubah menjadi ATM pribadi setiap kali muncul keinginan. Sekarang coba lihat kasus sederhana. Seseorang berpenghasilan 5 juta rupiah dan berhasil menyisihkan 500 ribu setiap bulan. Sementara orang lain berpenghasilan 10 juta, tetapi selalu menghabiskan seluruh pendapatannya. Dalam jangka panjang, orang pertama justru sedang membangun sesuatu yang tidak dimiliki orang kedua, yaitu jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Jarak inilah yang nantinya menjadi modal kebebasan finansial. Ketika jaraknya semakin besar dan dikelola dengan disiplin, lu punya ruang untuk menghadapi keadaan darurat tanpa panik, mengembangkan bisnis tanpa langsung mencari utang, dan mengambil kesempatan tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar. Jadi cara menabung yang efektif bukan tentang menemukan trik rahasia supaya uang lu bertambah secara ajaib, tetapi menciptakan sistem yang membuat uang selalu memiliki arah. Lu mengamankan sebagian penghasilan, memberi setiap uang tujuan yang jelas, membangun perlindungan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap mengarahkan kelebihan uang menuju pertumbuhan. Kalau sistem ini sudah berjalan, lu akan mulai merasakan perubahan yang jauh lebih besar daripada sekedar melihat angka saldo meningkat. Lu mulai mendapatkan sesuatu yang sering lebih berharga daripada uang itu sendiri, yaitu ketenangan karena tahu bahwa ketika kehidupan berubah, lu tidak langsung kehilangan kendali. Sekarang kita turunkan semua pembahasan tadi menjadi sistem yang bisa langsung gue jalankan mulai bulan ini. Karena pengetahuan tentang uang tidak akan mengubah hidup kalau berhenti sebagai pengetahuan. Lu membutuhkan aturan sederhana yang tetap bisa berjalan ketika penghasilan sedang bagus, maupun ketika kondisi sedang seret. Langkah pertama, selama 7 hari ke depan, catat seluruh uang yang masuk dan keluar tanpa menghakimi diri sendiri. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi menemukan pola, karena lu tidak mungkin memperbaiki sesuatu yang tidak pernah lu ukur. Setelah itu, tentukan satu persentase tabungan yang realistis dari penghasilan lu. Misalnya 10% sebagai titik awal jika kondisi memungkinkan. Begitu uang masuk, pindahkan bagian tersebut terlebih dahulu ke tempat yang terpisah, sehingga keputusan untuk menabung terjadi sebelum keputusan konsumsi. Langkah berikutnya, buat rekening atau tempat penyimpanan yang tidak digunakan untuk transaksi harian. Kalau uang masa depan bercampur dengan uang belanja, otak lu akan melihat semuanya sebagai saldo yang tersedia, dan godaan untuk mengambilnya akan jauh lebih besar. Setelah sistem dasar terbentuk, pecah tujuan tabungan berdasarkan kebutuhan nyata, seperti dana darurat, rencana besar, modal usaha, atau tujuan jangka panjang. Jangan hanya menulis tabungan masa depan, tetapi berikan nama dan angka pada setiap tujuan supaya lu tahu alasan kenapa uang tersebut harus dipertahankan. Terapkan juga aturan kenaikan penghasilan. Setiap kali pemasukan lu naik, jangan langsung menaikkan gaya hidup dengan jumlah yang sama. Sebagian kenaikan penghasilan harus otomatis masuk ke tabungan atau aset produktif, sehingga kehidupan lu memang membaik, tetapi kemampuan finansial lu juga ikut tumbuh. Hambatan terbesar biasanya muncul ketika ada pengeluaran mendadak, sehingga lu perlu membuat batas yang jelas antara kebutuhan, keinginan, dan keadaan darurat. Kalau suatu pengeluaran tidak mengancam kebutuhan dasar, keselamatan, atau sumber penghasilan lu, jangan langsung mengambil uang darurat hanya karena pengeluaran tersebut terasa mendesak. Lu juga perlu menerima kenyataan bahwa ada bulan ketika target tabungan tidak tercapai, dan itu bukan berarti seluruh sistem gagal. Yang berbahaya justru ketika 1 bulan gagal, kemudian lu mengatakan, "Sudah, mulai lagi tahun depan." Padahal kekuatan finansial dibangun dari kemampuan kembali ke jalur setelah mengalami gangguan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini memberikan efek yang lebih besar daripada sekedar saldo yang bertambah.
lu mulai memiliki ruang untuk bernapas ketika bisnis sedang sepi, tidak mudah mengambil keputusan karena tekanan kebutuhan, dan punya waktu untuk berpikir sebelum mengatakan iya terhadap sebuah utang atau peluang. Bahkan secara mental, memiliki cadangan uang membuat lu tidak selalu hidup dalam mode bertahan. Lu bisa melihat masalah dengan kepala lebih dingin karena tahu bahwa satu kejadian buruk tidak otomatis menghancurkan seluruh rencana yang sudah lu bangun. Jadi kalau lu ingin mulai hari ini, jangan menunggu penghasilan naik, jangan menunggu punya pekerjaan yang sempurna, dan jangan menunggu punya modal besar. Mulailah dengan satu sistem kecil. Begitu uang masuk, sisihkan bagian untuk masa depan, pisahkan tempatnya, beri tujuan, lalu ulangi proses tersebut setiap kali mendapatkan penghasilan. Karena pada akhirnya, masa depan finansial lu tidak dibangun dari satu keputusan besar yang spektakuler, tetapi dari keputusan kecil yang terus lu ulang ketika tidak ada orang yang melihat. Ketika kebiasaan tersebut sudah otomatis, menabung tidak lagi terasa seperti mengorbankan kehidupan hari ini, melainkan menjadi cara lu memastikan kehidupan di masa depan punya fondasi yang jauh lebih kuat. Jadi, kalau kita tarik kembali seluruh pembahasan hari ini, cara menabung paling efektif bukan dimulai dari mencari jumlah uang yang besar, tetapi dari membangun sistem yang membuat sebagian penghasilan lu otomatis bergerak menuju masa depan. Lu tidak menunggu sisa uang, karena sejak awal lu sudah menentukan bahwa masa depan juga mendapatkan bagian dari setiap pemasukan. Senjata pertama yang perlu lu pegang adalah membayar diri sendiri terlebih dahulu, kemudian memisahkan uang berdasarkan fungsinya. Uang untuk kebutuhan hidup jangan dicampur dengan dana darurat, rencana besar, modal usaha, atau uang yang memang disiapkan untuk pertumbuhan. Senjata kedua adalah angka dan konsistensi, karena target seperti "gua mau kaya" terlalu kabur untuk dijadikan strategi. Ketika lu mengubahnya menjadi target nominal, batas waktu, dan jumlah yang harus disisihkan setiap bulan, keinginan berubah menjadi sesuatu yang bisa dieksekusi. Senjata ketiga adalah kemampuan mempertahankan jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Semakin besar jarak yang berhasil lu bangun, dan semakin disiplin lu mengarahkannya ke perlindungan serta aset produktif, semakin besar pula kendali yang lu punya atas kehidupan finansial lu. Jangan merasa gagal hanya karena jumlah tabungan lu hari ini belum besar, karena yang sedang lu bangun sebenarnya bukan sekedar saldo rekening. Lu sedang membangun kebiasaan, ketahanan, pilihan, dan kemampuan untuk menghadapi masa depan tanpa selalu bergantung pada keadaan. Coba setelah video ini selesai, buka catatan atau rekening lu dan lihat satu angka sederhana. Berapa rupiah yang benar-benar berhasil lu pertahankan dari penghasilan bulan ini? Dari angka itulah, lu bisa mulai memperbaiki sistem, sedikit demi sedikit, sampai kemampuan menyimpan dan mengembangkan uang menjadi bagian alami dari kehidupan lu. Dan ingat, masa depan yang cerah bukan hadiah yang tiba-tiba jatuh ke tangan orang yang beruntung. Masa depan dibentuk oleh keputusan yang lu ambil hari ini, termasuk keputusan untuk tidak menghabiskan seluruh hasil kerja lu hanya demi memenuhi keinginan sesaat. Kalau lu serius mau mulai membangun fondasi finansial yang lebih kuat, tulis di kolom komentar, "Saya mulai dari sekarang." Lalu sebutkan satu kebiasaan keuangan yang mau lu ubah mulai bulan ini. Biar kita bangun komunitas yang bukan cuma ngomong soal sukses, tetapi benar-benar belajar mengelola uang, membangun aset, dan naik kelas bersama.